Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Anisatun Dianingsi, NIM 21612040 dari kelas Manajemen Pagi 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Apa sih manajemen sumber daya manusia itu? Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia menjadi salah satu bidang dari manajemen umum, seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, serta manajemen operasi. Manajemen sumber daya manusia ini menjadi bidang kajian penting dalam perusahaan, karena problem yang dihadapi perusahaan bukan hanya persoalan bahan mentah, modal, alat kerja, dan produksi saja, tetapi juga problem sumber daya manusia yang notabene adalah pihak yang menjalankan dan mengelola faktor-faktor produksi sekaligus merupakan tujuan dari kegiatan produksi itu sendiri. Manajemen sama dengan mengatur sumber daya manusia atau human resource. Human sama dengan manusia dan resource sama dengan sumber data atau sumber dari daya kekuatan. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, orang yang benar pada tempat yang tepat. Yang kedua, orientasi pegawai baru dan jabatan baru. Yang ketiga, meningkatkan kinerja jabatan. Yang keempat, kerjasama kreatif dan saling berhubungan baik. Yang kelima, menginterpretasikan kebijakan dan prosedur. Yang keenam, mengendalikan biaya pegawai. Yang ketujuh, mengembangkan kemampuan. Yang kedelapan, mempertahankan semangat kerja dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir, melindungi kesehatan dan kondisi fisik pegawai. Tujuan manajemen sumber daya manusia menurut Dr. Haji Ahmad Esruki. Agar memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti memenuhi persyaratan, kompetensi untuk didaya gunakan dalam usaha, merealisasikan visi dan untuk mencapai segala tujuan-tujuan jangka menengah dan jangka pendek. Pentingnya manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, sumber daya manusia adalah faktor sentral dalam suatu organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Yang kedua, jadi manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi atau organisasi. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia berarti mengatur, mengurus sumber daya manusia berdasarkan visi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum. Yang ketiga, karenanya, manajemen sumber daya manusia juga menjadi bagian dari ilmu manajemen atau manajemen science yang mengacu kepada fungsi manajemen dalam pelaksanaan proses-proses perencanaan, pengorganisasian, staffing, memimpin dan mengendalikan. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia mencakup analisis tugas atau jabatan, rekrutmen dan seleksi calon tenaga kerja, orientasi, pelatihan, pemberian imbalan, penilaian dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, karena sebagian atau seluruh tugas tentang penempatan personalia yang tepat untuk tugas yang tepat, orientasi, pelatihan, pemberian imbalan, promosi, pendisiplinan, serta penilaian kerja untuk perbaikan kinerja merupakan tugas setiap manajer, maka skop manajemen sumber daya manusia mencakup seluruh tugas tentang sumber daya manusia yang diemban oleh setiap manajer. Yang terakhir, aspek manajemen serta sumber daya manusia demikian strategis dan demikian luasnya, maka manajemen sumber daya manusia melibatkan banyak aspek, terutama dengan faktor-faktor lingkungan internal organisasi atau kekuatan dan kelemahan, serta lingkungan eksternal, peluang dan ancaman. Selanjutnya, tujuan-tujuan manajemen sumber daya manusia. Melaksanakan analisis pekerjaan untuk menentukan pekerjaan-pekerjaan yang spesifik. Meramalkan sumber daya manusia yang dibutuhkan organisasi
untuk mencapai sasaran mengembangkan dan mengimplementasikan rencana untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Rekrutmen sumber daya manusia untuk mencapai sasarannya orientasi dan training karyawan daya manusia. Mendesain dan mengimplementasikan program pengelolaan pengembangan organisasional, membangun tim organisasi yang efektif di dalam struktur, mendesain sistem penilaian karyawan, membantu karyawan dalam rencana pengembangan karir. Kemudian, ada penyebab-penyebab munculnya permasalahan manajemen sumber daya manusia. Kesalahan penempatan orang dalam satu pekerjaan. Yang kedua, turnover yang tinggi, rendahnya kinerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaan, pembuangan waktu yang tidak efektif dalam melaksanakan pekerjaan, diskriminasi dalam memperlakukan karyawan, angka kecelakaan kerja yang tinggi, ketidakadilan dalam pengupahan, dan yang terakhir, ketidakberdayaan karyawan. Manfaat manajemen sumber daya manusia terbagi menjadi 5. Nah, yang pertama, penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan, penanganan informasi ketenagakerjaan, penelitian, produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin sangat meningkat, dan yang terakhir, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada secara baik. Kemudian, pengembangan manajemen sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia atau Human Resource Development atau HRD adalah fungsi utama manajemen sumber daya manusia, yang tidak hanya terdiri atas pelatihan dan pengembangan namun juga aktivitas-aktivitas perencanaan dan pengembangan karir individu, pengembangan organisasi, serta manajemen dan penilaian kinerja. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.